Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Al-Amfanani mendapat sanjungan, tazkiyah, pujian dari ulama-ulama Makkah Al-Mukarramah. Pembahasan ini kami ingin sampaikan setelah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai bukti kesyukuran kita kepada nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebagai bukti kecintaan kita kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa dan selalu membaca salawat islahul ummah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Apapun yang kita lakukan di atas dunia tanpa kita sertai, barengi dengan membaca solawat, otomatis perbuatan, amal yang kita lakukan tidak sempurna akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari, adik-adik para santri-santriwati dimanapun kalian berada yang kami cintai dan yang kami banggakan. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mendapatkan sanjungan dari ulama-ulama Makkah Al-Mukarramah bukan tanpa prestasi, bukan hanya kayak membalikkan telapak tangan, tidak. Segala sesuatu mesti ada sebabnya. Istilah peribahasa yang diajarkan oleh guru SD kita, ada asap karena ada api. Tak mungkinlah ada asap tanpa ada api, kecuali rokok elektrik. Nah, rokok elektrik asapnya ada tapi apinya tidak ada. Nah, tapi aglabnya biasanya asap itu baru akan ada jika api atau panas itu ada. Oke, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mendapat sanjungan dari guru-gurunya karena prestasi beliau yang gemilang, yang selalu mendapatkan bintang dalam madah, dalam setiap mata pelajaran, dalam setiap mata kuliah, dalam setiap dirasah, dalam setiap mapal-mapal yang diajarkan oleh guru-guru besar beliau di Makkah Al-Mukarramah. Tapi yang kami ingin sampaikan di sini adalah sejarah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mendapatkan tazkiyah dari Sayyid Amin Al-Qutbi rahimahullahu taala. Sayyid Amin Al-Qutbi merupakan Sayyidus Syu'ara, Syu'ara'ul Haramain, orang yang paling hebat dalam bidang syair di Mekah maupun Madinah Al-Munawwarah, menyanjung dan memuji, memberikan tazkiyah kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh pada pujiannya, lillahi zainuddini fi fadlihi fi majdihi sami wa fi nublihi, sampai akhir. Itu sudah ma'ruf di kalangan warga Nahdlatul Watan. Anak-anak, adik-adik kita yang MI, yang sanawiyah, apalagi aliyah, rata-rata mereka sudah menghafal tazkiyah dari Sayyid Amin Al-Qutbi rahimahullahu ta'ala. Tazkiyah ini pujian dari Sayyid Amin Al-Qutbi kepada guru besar kita. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah setelah Sayyid Amin Al-Qutbi tahu, menalaah, membaca kitab Mi'rajus Subyan, karangan daripada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kitab Mi'rajus Subyan yang diaji di Mahad ilmu tersebut, kitab tersebut khusus menguraikan tentang balaghah. Setelah kitab itu dihaturkan, setelah kitab tersebut yang dikarang oleh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh diketahui oleh Sayyid Amin Al-Qutbi dan dibaca, ditalaah bagaimana model ibaratnya, tatkala setelah ada kajian yang panjang dan lebar, setelah itu barulah Sayyid Amin Al-Qutbi rahimahullahu ta'ala menyanjung atau membuat syair yang ada di Hizib Nahdlatul Watan
lillahi zainuddini fi fadlihi fi majlihis sami wa fi nublihi. Dan seterusnya, kitabnya yang disanjung adalah lahu ta'alipun kazahrir ruba qaddamatis syakla ila syaklihi. Masya Allah, kitabnya Syekh Zainuddin ini luar biasa. Kaya disanjung dalam bahasa balagahnya. Kalau diibaratkan tanaman atau kumbang-kumbang yang ada, pepohonan yang ada di satu tempat, tempatnya terpisah. Oh, ini khusus kebun duren, di sini khusus kebun mangga, di sini pisang, di sini tanaman ini dan seterusnya. Itu kinaya, itu bahasa sanjungan Sayyid Amin Al-Qutbi kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Maksudnya bagaimana? Kitab ini sekalipun kecil, tapi kok masalahnya kelar dan clear sekali. Itu sanjungan Sayyid Amin Al-Qutbi kepada guru besar kita, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Lahu ta'alipun kazahrir ruba. Masalah taklifnya, karangannya, kitabnya Mi'rajus Subyan ini adalah kazahrir ruba, seperti pohon-pohon bunga-bunga yang Masya Allah, yang sembabak, yang indah luar biasa. Seperti yang saya gambarkan tadi, di sini pohon durian, di sini pohon mangga, di sini pohon, orang itu akan mengambil sesuai kebutuhannya. Orang itu akan tatkala membaca kitab beliau seolah-olah semua sudah ada di sana, lengkap. Dan semua orang yang membacanya kayak orang melihat bunga, kayak orang melihat tanaman yang begitu indah, yang asri, yang enak, adem kita lihat. Itulah seolah-olah sanjungan daripada Sayyid Amin Al-Qutbi secara bahasa balagahnya oleh guru besar beliau. Singkat cerita, setelah karangan itu, setelah pujian itu jadi, setelah pujian itu ditulis oleh Sayyid Amin Al-Qutbi rahimahullahu ta'ala, Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak mau mempubliskannya. Beliau tidak mau menceritakannya kepada semua orang. Beliau sembunyikan hal itu. Beliau Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh menyembunyikan pujian itu. Itulah yang namanya wali Allah. Para wali-wali Allah itu yang paling dia takutkan, yang paling dia khawatirkan adalah kalau diketahui kemuliaannya, keistimewaannya, kewaliannya oleh orang lain. Kebahagiaan para wali itu adalah jika dia tidak diketahui bahwa dirinya adalah seorang wali. Di sanalah puncak kepuasan dan kebahagiaan seorang wali Allah jika dia tidak diketahui sebagai wali Allah. Akan tetapi kesedihannya kalau dia diketahui bahwa dirinya menjadi wali Allah, mereka galau, mereka sedih, mereka khawatir. Apa yang dia khawatirkan? Sesuai penjelasan Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, wali Allah itu yang paling dia takuti adalah kalau dirinya diketahui sebagai wali. Kenapa dia takut? Dia takut nanti khawatir dia akan ada pada dirinya sifat riya, sifat takabur, sifat sombong. Itulah yang dia khawatirkan. Memang dalam kitab tasawuf seperti itulah yang dijelaskan. Sangat khawatir dia, takut dia jika diketahui bahwa dirinya adalah wali Allah. Dia khawatir ada di hatinya, ada di pikirannya perasaan, keinginan disanjung, keinginan, perasaan ingin dipuji dan lain sebagainya. Itulah yang dia khawatirkan. Benar-benar hatinya suci. Karena kesucian hatinya, mereka tidak ingin, takut kesucian hati pikirannya dinodai oleh rasa riya, oleh rasa sombong, oleh rasa takabur. Akhirnya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh tidak mau mempubliskan pujian daripada Sayyid Amin Al-Qutbi rahimahullahu ta'ala. Kurang lebih setelah 13 tahun pujian dari Sayyid Amin Al-Qutbi kepada Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, barulah datang Syekh Yasin Isa Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Tatkala Syekh Yasin Isa datang berkunjung ke Al-Maghfurlah di Pancor dulu, tatkala adik-adik mahat atau tulab-tulab mahat pada waktu itu ingin membaca, ingin mempubliskan, ingin membaca secara berjamaah tazkiyah dari Sayyid Amin Al-Qutbi rahimahullahu ta'ala, Al-Maghfurlah melarang. Jangan dibaca. Karena pada waktu itu yang hadir adalah Syekh Yasin Isa Al-Fadani rahimahullahu ta'ala. Tapi Syekh Yasin mengatakan, khalihim,
Khallihim hatta ya'rifu. Biarkan mereka. Biarkan para tulab-tulab ini membaca tazkiyah Sayyid Amin Al-Qutbi kepada pelungguh. Hatta ya'rifu, agar mereka tulab-tulab ini tahu siapa pelungguh yang sebenarnya. Jangan hanya guru pelungguh yang mengenal keistimewaan, kewalian, keilmuan dari pelungguh, tapi biar juga mereka para tulab-talibat ini mengetahui siapa sebenarnya pelungguh. Atas dasar usulan Syekh Yasin Isa Al-Fadani rahimahullahu taala, sebab itulah luluhlah, menyerahlah, al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Akhirnya Bapak Maulana Syekh mengizinkan kepada semua para tulab, para talibat untuk mendengungkan lillahi zainuddin fi fadlihi fi majlihis sami wa fi nublihi sampai akhir, yang selalu kita dengungkan sampai sekarang, yang ada di Hizib Nahdlatul Wathon. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran, dari materi kita pada kesempatan ini? Yang pertama adalah begitulah ketawaduan, begitulah kesucian hati seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih guru besar kita, seperti yang sering kami sampaikan, beliau adalah sebagai Kutubul Aqtab, sebagai datunya, presidennya para wali Allah di zamannya. Pada zamannya beliaulah sebagai sultan aulianya, sebagai Kutubul Aqtabnya, yang memiliki kesucian hati pikiran luar biasa. Beliau tidak mau menodai hatinya dengan keinginan ingin disanjung dan ingin dipuji. Begitulah sifatnya orang yang tawadu. Begitulah sifatnya orang yang suci hati pikirannya. Mudah-mudahan kita sebagai murid ini tidak gila dengan sanjungan, tidak ingin disanjung dan lain sebagainya. Demikian juga yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil daripada apa yang saya sampaikan tadi adalah jarang seorang murid disanjung oleh gurunya. Kebiasaan, kebanyakan, aglabnya guru itu disanjung oleh muridnya. Biasa kalau guru disanjung oleh muridnya, itu biasa. Tapi yang langka kalau guru menyanjung muridnya, itu langka. Tapi kalau guru disanjung sama muridnya, ya wajar-wajar. Rata-rata semua guru disanjung oleh muridnya. Tapi yang jarang adalah kalau guru menyanjung kepada muridnya. Tazkiyah namanya itu. Nah, yang ketiga hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa itulah pujian, itulah pengakuan daripada ulama-ulama Mekah kepada guru besar kita al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Sudah ulama mengakui keulamaannya, ulama mengakui kehebatannya, ulama mengakui keilmuan dan kewaliannya. Lalu kita sebagai murid sekarang, lebih-lebih para santri-santriwati yang langsung mengaji kepada Bapak Maulana Syekh, tidak menyaksikan langsung Bapak Maulana Syekh, tentunya kalian juga harus punya keyakinan tentang kealiman, kewalian, kehebatan, kemuliaan, keistimewaan yang ada pada guru kita. Jika kalian sebagai santri-santriwati, sebagai nahdiyat punya keyakinan kepada guru kita, sebesar keyakinan kalian, sebesar itulah barokah ilmu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan dapatkan sesuai ukuran daripada keyakinan kita. Keyakinan kita semakin rendah, ya semakin sedikit yang diberikan. Cukuplah sebagai pentingnya, perlunya yang namanya keyakinan. Siapapun yang punya keyakinan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebab keyakinannya itulah dia akan mendapat syafaat nantinya. Tapi yang tidak punya keyakinan, kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab, sekalipun keluarga Nabi, tapi dia tidak punya keyakinan, ya tidak mendapatkan syafaat. Kuncinya adalah keyakinan. Nah, demikian juga dengan guru besar kita, kebarokahan ilmu kita akan dapatkan sesuai dengan keyakinan kita. Keyakinan kita tentang keilmuannya, tentang kewaliannya dan seterusnya. Caranya bagaimana? Ya itu aja. Kalau sudah ulama Mekah mengakui kealimannya, kewaliannya, lalu masa kita akan lebih hebat? Masa orang-orang kita di Lombok ini lebih hebat dari Syekh Said Amin Al-Qutbi? Kan tidak mungkin. Itulah secara sederhana cara kita berpikir, cara kita melawan rasio logika kita tatkala terombang-ambing, terpengaruh, terkontaminasi dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.